Yuk jumpa lagi bersama Gavin Project. Ya, video kali ini saya mau reading sambil membahas suka duka memakai Satria FJ ya guys. Sebelum memulai pembahasan, saya ucapkan semoga diberikan kesehatan walafiat buat para penonton setia Gavin Project dan diberikan kelancaran rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, pembahasan kita saat ini yaitu mengenai dari sukanya dulu ya guys. Untuk dari Satria FJ itu sendiri ya, kalau saya pribadi itu yang pertama dari sukanya itu dari looknya ya, looknya Satria FJ itu cukup ramping dan sporty ya guys, keren juga itu dari look. Jadi untuk segi modifikasi simpelnya itu udah bisa keren banget guys, dan banyak varian juga untuk memilih modifikasi. Maksudnya kayak untuk cover deck, tempong, apa kepala, kita bisa memilih-milih ya guys, karena banyak variannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sektor mesinnya itu standarnya itu udah kenceng ya guys, udah cukup OP ya guys. Apalagi kalau dibuat modif dikit ya, kayak dari segi knalpot, CDI atau karburator atau porting, itu aja udah maksimal ya guys pada mesin Satria FJ ya guys. Atau melepas parking itu aja udah membuat tenaganya menjadi lebih badak dan lebih overpower ya guys. Itu yang bikin saya suka sama Satria FJ. Terus untuk yang ketiga, sukanya itu apa ya guys, dari segi readingnya, reading posisinya itu lumayan enak ya kali yang Satria F ini ya guys. Dia tidak terlalu pendek banget, tapi juga tidak terlalu tinggi banget, membuat penampilan semakin maco ya guys. Dulu motor ini pernah jadi primadona ya guys zamannya, pada tahun 2005, 2008 sampai terakhir di 2016, 17 kalau nggak salah. Habis itu terkalahkan pamornya oleh motor Matic Honda ya guys, dan turunnya pasaran juga dari motor ini ya guys. Terus sekarang pembahasan dari segi dukanya ya guys. Dukanya pakai Satria F150 itu apa ya, kayak spare part yang pertama itu spare partnya itu mahal-mahal guys, tapi originalnya SGP Suzuki itu memang berkualitinya tidak kaleng-kaleng ya. Terus yang kedua itu penyakit rantai ya, rantai keteng kadangnya juga kendor ya guys. Jadi harus rutin perawatan di rantai keteng, karena kalau rantai keteng udah aus, kita harus menggantinya dengan yang baru ya. Itu penyakit yang sering terjadi pada Suzuki Satria FJ. Terus yang ketiga itu kalau dibuat boncengan itu pegel ya guys, karena karena kan posisinya kalau pas boncengannya kita agak menunduk gini ya guys, jadinya apa itu namanya ya, menahan badan dari orang yang kita goceng ya guys.
kita kan ke JNT dulu mengirimkan paket bentar guys. Baik, tadi ya guys, tadi sempat kesekip ya, dikarenakan saya tadi ke JNT dulu ngirim paket ya, paket bersihkan handphone ke Malang Selatan Gondang Legi ya guys. Dan saat ini saya juga mau reading ke daerah Ngelawang mungkin kalau gak Singosari, terus kita putar balik ya kalau hujan ya, soalnya cuacanya sangat mendung sekali ya guys. Pembahasannya apa lagi? Oh iya, kita nyampe di dukanya ya guys. Dukanya di Motor Satria FU ya. Tadi yang pertama tadi mengenai dapat harga dapatnya yang cukup lumayan ya kan, dan apa lagi, kalau posisi reading kalau pas bocengan itu bikin cepet pegel ya. Terus yang ketiga apa ya, kalau yang ketiga itu di shock belakang itu paling sering penyakitnya Satria FB itu anu guys, apa, suka jebrot. Itu penyakitnya yang paling sering saya temui ya guys. Nggak tahu ya kenapa suka jebrot itu. Kalau udah jebrot, meskipun jangkanya juga cukup panjang ya, cukup panjang. Kalau dari baru mungkin kisaran dapat 3 tahunan lah, 3 tahunan itu baru kadang kerasa. Apalagi kalau sering dibuat ke daerah yang jalannya banyak makadamnya itu loh guys, itu pasti jebrot lah, gampang cepet jebrotnya lah. Lalu dari terus sama konsumsi bahan bakarnya, konsumsi bahan bakar Satria FU kalau menurut saya ini sebenarnya lumayan boros ya guys, tapi juga sesuai sama kecepatan yang ditawarkan ya. Dan minusnya dari segi tangki Satria FU itu cukup mini ya, cuman berisikan kisaran berapa ya, 3,5 literan lah, itu udah full tanknya ya guys. Kalau di sini full sampai 4 liter biasanya udah amber-amber guys, apa ya, udah penuh lah. Itu sih kalau dari dukanya yo. Apalagi ya kayaknya cukup itu sih guys kalau suka dukanya di Satria FU yo. Karena selain itu sih udah aman-aman aja ya, kayak build quality-nya, dari jetnya itu Satria FU memang takoni kuat guys, tidak gampang luntur, tidak gampang rusak juga. Wow, hujan guys. Kita putar balik aja ya guys, karena kayaknya Malang sedang tidak baik-baik saja guys. Kita lewat sini aja guys, sambil menikmati wisata Ngelawang ya guys. Nanti kalau hujan deras ya kita ngiyup cari tempat warung kopi itu biar makin asoy. Waduh, di sini kayaknya udah mulai hujan guys. Ya guys, kayaknya kita perlu tempat untuk meneduh guys, karena dikarenakan cuacanya yang hujan. Aduh, kenapa kok
waduh, ngeri guys, tenaga guys. Ini apa lagi udah pakai 3 pilar ya, waduh, beneran guys. 2 ketiga itu masih bisa selip atau start atau ngangkat ya guys. Kalau di jalan yang kering masih angkat guys, berat gitu guys. Wah, gendeng. Waduh, gimana sih dah. Kita lewat di mana ya? Yang enak, yang ada warung kopinya guys. Asli guys, tenaganya overpower yo. Nah, disitulah kenapa saya lebih menyukai Satria FU. Oh iya, lupa guys, ada lagi yang paling penting ini. Untuk spesifikasi mesin Satria FU yang udah di UHC itu kan dia bisa dimaksimalin lagi overpower, spek cc bisa disampaikan ke pakai blok standarnya, itu pakai blok standar tapi borinya ganti ya guys. Itu bisa maksimal sampai 300 cc-an guys, 350 cc guys. Untuk langkahnya sendiri bisa dinaikkan sampai ke 70-an lah, 70 milian lah untuk langkahnya sendiri. Apa gak ngeri guys kayak gitu guys. Itulah yang membuat saya menyukai dari Suzuki Satria F150, apalagi yang keluaran lama guys. Dia rasanya beda guys sama yang keluaran terbaru kayak Satria F New 150 facelift. Itu beda guys, rasanya udah beda guys. Karena kalau yang lama kayak punya saya ini termasuk CPU ya, itu portingan standarnya udah lumayan gede. Itu standarnya guys, bukan yang upgrade-nya yo. Kita ini masuk ke pasar ya guys, gak apa-apa lah sambil lihat-lihat. Apalagi dipadukan dengan peer coupling ya, peer coupling kawah ini enak guys. Amit sewu. Sekarang ini minusnya ini, penyakitnya ini di sok belakangnya itu jebrot guys. Jadi kalau dibuat RPM tinggi itu dia kayak kurang maksimal rasanya, kayak di gear itu kayak goyang-goyang gitu loh guys, kayak mau copot rasanya. Makanya saya jarang kalau main gaspol ya, karena masih belum saya benerin juga untuk shocknya. Grand Trondol guys, wah ngeri. Grand Trondol. Settingannya agak kebasan ya guys, soalnya jarumnya tak buat di jarum 3 ya, bukan di jarum 2. Kalau di jarum 2 itu kekeringan malah bener. Tapi ya enak sih, tapi bikin kebusi juga awet. Wah
Aduh, mulai gerimis guys. Nanti kita akan mencari warung kopi di daerah Purwodadi kalau ada guys. Kan, ngeri, oke. Waduh, mentul rasanya. Di situ ada warung kopi guys. Kita putar balik aja guys. Cari warung kopi di situ kayaknya tadi ada. Aduh dek. Aduh dek. Kita putar balik. Kita ke warung kopi yang di sana aja ya. Soalnya tempatnya juga nyaman, enak, mantep lah. Salah negara toh guys, soalnya banyak anu ya, banyak gelombang-gelombangnya ya. Jadi kalau buat kenceng kurang enak, kurang pas. Ya cukup sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.